Halo semua, ini adalah genre reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian dan bisa pula vice versa mengenai apa yang dia inginkan dari Anda. Dan ya, silakan memilih di antaranya dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. 1, 2, dan 3. Baiklah, kita akan buka untuk deck yang pertama, 2 dan 3. Kita sampingkan. Apa yang dia inginkan atau mungkin harapkan dari Anda. So, untuk Anda-Anda yang mungkin saat ini sedang no komunikasi, dia sebenarnya mengharapkan ada keajaiban terjadi dalam suasana no komunikasi kalian ini. Yang saya rasa di sini dia mengharapkan untuk Anda menghubungi dia dahulu. Okay? Atau jika terjadi pemblokiran di sini, dia mengharapkan Anda membuka blokir Anda. Ya, Anda mungkin yang memblokir di sini. Atau setidaknya Anda memberikan kode-kode kepada dia bahwa Anda welcome kembali menjalin hubungan dengan dia atau komunikasi dengan dia. Dia sedang mencari waktu, sedang mencari kesempatan, mungkin sedang stalking Anda, bisa juga seperti itu, untuk melihat kode-kode dari Anda. Ya, ada di antara beberapa mereka pula di sini yang merasa menginginkan supaya Anda bisa bersikap lebih dewasa. Beberapa dari mereka lainnya di sini, jika terjadi pengkhianatan, dia ingin dimaafkan atau dia di sini dia merasa sakit sekali atas pengkhianatan yang mungkin sorry to say Anda lakukan, atau bukan pengkhianatan, mungkin sesuatu hal yang menyakiti hati dan perasaannya. Dia ingin Anda menyadari hal itu. Kesadaran dari Anda untuk yang memperbaiki situasi mungkin. Karena tampak di sini mungkin Anda yang berada di deck pertama ini seseorang yang boleh dibilang sedikit keraskah atau mungkin memang kekanak-kanakankah. Dia menginginkan sebuah perubahan yang positif dalam hubungan kalian dengan menumbuhkan sebuah kedewasaan, mengakui sebuah kesalahan. Mungkin apakah ini adalah pasangan Anda yang ingin mungkin rujuk kembali dengan Anda dan mengakui kesalahannya. Entahlah, menghilangkan sifat kekanak-kanakan. That's the point. Okay? The Magician. Ya. Dia menginginkan adanya sebuah kestabilan dalam hubungan kalian yang mungkin on-off-kah di sini? Dia masih menyayangi Anda. Dia menyayangi atau dia memang menyayangi Anda. Karena itu ingin terjadi kerukunan kembali dan perdamaian kembali, perubahan ke arah yang lebih baik dalam hubungan kalian. Tidak saling menyakiti lagi, entah dalam bentuk apapun itu. Menghilangkan sifat kekanak-kanakan, entah dia atau itu yang diharapkan dari Anda untuk menghilangkan sifat kekanak-kanakan Anda. Sifat kekanak-kanakan di sini merupakan sebuah mungkin selalu yang menjadi pemicu konflik di antara kalian, membuat ketidaknyamanan dalam hubungan.
Mungkin sedikit-sedikit perasaan cemburu, sedikit-sedikit menghakimi. Di sini ada seseorang yang merasa tertekan dengan sebuah penghakiman, tuduhan, ketidakbebasan. Entah siapa di sini. Menginginkan sebuah kebebasan, menginginkan sebuah kepercayaan yang artinya seperti itu jika dibalik kalimatnya. Ten of Swords, seseorang merasa kesakitan di sini. The High Priestess. Ya. Seseorang yang menyakiti di sini, jika mungkin pasangan Anda yang menyakiti di sini, dia sudah menyadari kesalahannya. Dia ingin dibukakan pintu kembali oleh Anda. Atau jika ini dia yang menderita kesakitan, dia mengharapkan untuk tolonglah jangan sampai terulang kembali. Aku sudah memaafkanmu, tapi marilah kita membangun kembali hubungan dengan fondasi yang lebih kuat dan lebih baik dan lebih dewasa. Nine of Pentacles. Hubungan on-off hanya menjadi hubungan yang melelahkan bagi bersama. Toh akhirnya juga rujuk kembali. Toh akhirnya juga terjadi penyesalan. Karena memang sama-sama masih ada perasaan saling menyayangi mungkin di sini di antara kalian. Sehingga sama-sama saya rasa saat terjadi hubungan off, sebenarnya dalam hati kecil masing-masing ingin terjadi keajaiban. Siapa yang mencairkan suasana terlebih dahulu? Apakah seperti itu mungkin? Tapi masing-masing juga mungkin punya ego yang tinggi, sehingga masing-masing mungkin menahan diri, padahal berbeda dengan hati kecil yang ingin hubungan cair kembali. Semoga bisa dipahami. Maka terjadi hubungan on-off. Jika memang sudah tidak saling menyayangi, jika sudah selesai off, maka mungkin akan cut off. Tidak ada yang namanya rujuk kembali. Ya, kalau sudah tidak saling menyayangi. Tapi on-off, nyatanya on-off, maka bisa terbaca bahwa masih ada rasa saling sayang di sini. So, perlu perbaikan. Perlu mungkin penumbuhan kedewasaan. Tampaknya seperti itu, bukan bermaksud menggurui Anda. Ya, sama-sama sedih saat sedang off. Di sini sama-sama mungkin ada rasa bersalah, sudah menyakiti hati pasangannya. Dan ya, seperti itu untuk Anda yang berada di deck pertama. Ace of Pentacle untuk bottom of the deck Anda, sebuah lembaran baru diharapkan darinya. Yang dia inginkan pula dari Anda. Mau mungkin jika dia yang sudah berbuat kesalahan dan menyakiti Anda dan Anda yang meng-off hubungan kalian, inginkan adanya penerimaan kembali dan membuka lembaran baru bersama. Baiklah. Untuk Anda yang berada deck ini, kedua, apa yang dia inginkan dari Anda? Apa yang dia rasakan? Oh, baiklah. Dia menginginkan untuk, ini bisa vice versa, oke? Saya baca netral saja. Seseorang tampak memiliki ego yang sangat tinggi di sini dan itu membuat pasangannya di sini mengharapkan untuk menurunkan egonya.
Apakah pasangan Anda yang memiliki ego yang tinggi, maka di sini dimaksudkan Anda mengharapkan pasangan Anda untuk menurunkan keakuannya, atau di sini Anda yang memiliki ego yang tinggi, maka pasangan Anda menginginkan Anda menurunkan keegoan dan keakuan Anda. Seperti itu. Karena hanya akan membuat komunikasi menjadi terhenti, konflik menemui jalan buntu, karena keras hati. Strength. Kita ambil dari salah satu sudut saja, sehubungan dengan apa yang dia inginkan. Dia menginginkan Anda tidak mudah marah, tidak mudah emosian. Okay? King of Wands. Di sini apakah dia memandang Anda adalah seseorang yang posesif? Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit curiga, sedikit-sedikit cemburu. Dia menginginkan Anda untuk mengurangi itu. Di sini seseorang tampak mau menang sendiri. Dia menganggap atau dia meminta Anda untuk menginginkan Anda untuk tidak mau menang sendiri. Minta apa-apa mungkin harus langsung dituruti. Mungkin dia menginginkan Anda menjadi seseorang yang lebih fleksibel. Jika waktunya nanti, dia akan memberikan apa yang Anda mau. Tanpa Anda minta pun, mungkin dia akan memberikan kenyamanan untuk Anda, perhatian untuk Anda, waktu untuk Anda, atau hadiah untuk Anda mungkin. Tanpa Anda meminta, jika dia bisa, dia pasti akan memberikan kebahagiaan atau perlindungan untuk Anda. Bisa juga. So, mungkin di sini juga bisa berkaitan dengan waktu. Mungkin, ini hanya sebagai contoh. Anda ada rencana untuk mengajak dia bepergian. Tapi ternyata mungkin dia pekerjaannya belum selesai. Atau mungkin dia ada meeting, tiba-tiba, mendadak. Maka dia mungkin entah besok saja deh, atau kita ganti jamnya deh. Anda tidak bisa. Harus. Jam sekian maka harus. Meetingmu yang kamu ganti. Jadwalmu yang harus kamu pindahkan. Mungkin semacam itukah? Mungkin beberapa dari mereka ingin sesekali pergi dengan teman-temannya, mungkin sesama wanita atau sesama pria. Tapi di sini mungkin Anda aku ikut. Ya, semacam itu. Saya rasa dia menginginkan untuk Anda menjadi seseorang yang lebih fleksibel. Queen of Wands. Seseorang yang lebih dewasa, bisa memahami situasi. Tahu kapan harus berbicara atau bersikap seperti apa. Menumbuhkan kedewasaan mungkin di sini. Itu yang dimaksudkan. Dia juga lelah. Anda dominasi, Anda posesif. Di sini tampak dia lelah dengan hubungan ini. So, sebelum mungkin nasi menjadi bubur, yang artinya dia Two of Swords mengatakan komunikasi yang tidak bisa terjalin dengan baik, selalu menemui jalan buntu, mengakibatkan mungkin dia menghilang, dia membuat sebuah keputusan dengan meninggalkan hubungan ini.
Semoga video ini bisa menjadi masukan untuk Anda. Itu yang dia inginkan untuk Anda-Anda yang berada di deck kedua, jika memang resonate. Untuk menghindari pemutusan Two of Swords di sana, pemutusan komunikasi, pemutusan hubungan bahkan. Karena toh dia sudah lelah, tampak lelah di sini. Saya rasa dia tidak akan melanjutkan hubungan yang melelahkan. Karena Two of Swords di sana. So, terikat dengan sesuatu yang melelahkan. Dalam hal ini adalah hubungan ini. Terikat dengan Anda yang melelahkan, sosok yang melelahkan. Padahal mungkin, saya rasa ada orang lain yang sebenarnya menyukai dia, tapi dia masih setia terhadap Anda. Ya, dan kalimat ini jangan membuat Anda terbakar api cemburu, oke? Setidaknya saya juga mengatakan bahwa dia masih setia pada Anda di tengah kelelahannya. Ya, Seven of Swords tadi di sini Anda mudah curiga, Anda mudah cemburu. Saya mengatakan ada orang lain seperti yang menyukai dia. Jangan membuat Anda terbakar cemburu, oke? So, Emperor, dia seseorang yang cukup stabil, dia tahan godaan, dia orang yang cukup di sini tanggung jawab dalam sebuah komitmen, dalam hal ini komitmennya dengan Anda, juga komitmennya dengan mungkin hal lainnya, pekerjaannya mungkin. Dia seorang pekerja keras, sehingga jika mungkin dia sedang berbisnis, kemudian harus meng-cancel bisnisnya tersebut, merupakan memang pilihan yang sulit. Bukan dia mengabaikan Anda, tapi bagaimana saya mengatakannya? Semoga Anda memahami pula, bukan berarti mengabaikan Anda, tapi kalian semua sama-sama penting, sama-sama untuk masa depan. So, ya, semacam itu. Maka dia menginginkan Anda untuk menjadi seseorang yang lebih fleksibel. Okay? Dan lain sebagainya tadi. Dia memiliki tanggung jawab dalam semua komitmennya. Emperor. Dan Six of Swords. Dia selalu kembali kepada Anda. Dia selalu, saya rasa di sini mungkin dia yang selalu menenangkan hati Anda kah? Ya. Baiklah. Itu yang dia inginkan dari Anda. Diharapkan dan dia rasakan. Dan untuk Anda yang berada di deck ketiga, dia yang selalu mengalahkah? Tampaknya seperti itu. Anda yang berada di deck ketiga, baiklah. Yang dia rasakan, dia inginkan, mungkin bisa vice versa, apakah ini Anda, adalah sebuah kesetiaan. Di sini tampak ada pengkhianatan. Di sini tampak hubungan ini tidak hanya terdiri dari Anda dan pasangan Anda. Beberapa dari Anda mungkin sudah berada di ujung tanduk akibat dari masuknya orang lain dalam hubungan Anda. Dan saya rasa di sini sebenarnya ada perasaan masih tidak menginginkan terjadinya perpisahan. Tapi mungkin situasi pula terlalu berat untuk dijalani. Ya. Pengkhianatan di sini. Okay. Dan hubungan sudah mungkin hubungan yang selalu on off di ujung tanduk. Hubungan yang melelahkan di sini.
melelahkan dan menyakitkan. Karena masuknya orang lain. Sepertinya seseorang akan memutuskan sesuatu di sini. Apakah pasangan Anda ingin mengatakan sesuatu yang penting, saya rasa di sini? Dan apakah mungkin sebuah perpisahan yang akan diputuskan di sini kah? Karena sudah terlalu berat untuk tetap digenggam, saya rasa. The Tower. Ya, baik ini pernikahan, baik ini berpacaran, sepertinya sudah berada di ujung tanduk, berat untuk dijalani. Sudah tidak ada kebahagiaan mungkin, atau mungkin hanya ini adalah kebahagiaan yang semu, pura-pura bahagia. Knight of Pentacle. Karena sekali lagi Four of Wands di sini juga melambangkan sebuah keramaian, dalam arti keramaian hubungan ini, perselingkuhan di sana sini. Mungkin salah satu yang berselingkuh di sini atau kedua dari Anda berselingkuh pada akhirnya. Knight of Pentacle. Hubungan yang tidak jelas dipertahankan juga sia-sia. Hubungan yang mengecewakan, hubungan yang di sini tidak menghargai pasangannya, mengabaikan pasangannya, hubungan yang saya rasa lebih ke tidak menghargai pasangannya. Dan hubungan yang mungkin tidak belajar dari kesalahan yang sudah terjadi. Berulang, kesalahan selalu berulang di sini. Hubungan yang beliakah atau di sini? Walaupun sudah menikah, tapi memang secara pribadi masih belia, bisa juga seperti itu. Ya, karena tampaknya memang saya tidak melihat juga di sini sebuah kedewasaan dalam hubungan ini. Yang ada mungkin, kamu mengkhianati aku akan melakukan hal yang sama. Jadi cermin, saya lebih melihat ini ke arah cermin hubungan ini. Kamu melakukan apa, aku melakukan apa. Kamu berselingkuh, aku pun sama. Bisa melakukan perselingkuhan juga. Saling membalas saya rasa di sini. Jadi, apa yang dia inginkan dari Anda mungkin, dia mungkin, saya ambil dari satu sudut saja, walau mungkin ini bisa Anda pula, maksud saya. Berhentilah berselingkuh. Mungkin pernah ada terlontar kalimat tersebut, tapi mungkin tidak ada perubahan, tetaplah terjadi perselingkuhan jika sedang bertengkar mencari kebahagiaan di tempat lain. Oke, kamu tidak bisa berubah, padahal aku sudah bilang jangan berselingkuh, aku minta kamu jangan berselingkuh. Kamu tidak bisa berubah, oke, aku pun bisa melakukan perselingkuhan. Mungkin kalimat mudah atau santainya seperti itu. Jadi seperti cermin. Kamu melakukan apa, aku pun bisa melakukan itu. King of Swords. Di sini ada batasan, keputusan. Mungkin akibat dari kelelahan yang terjadi dan berulang. So, Ace of Swords. Dan seperti sementara ini mungkin masih seperti cermin, saling berselingkuh satu sama lain atau saling menyakiti, mudahnya saja, generalnya saja seperti itu, saling menyakiti mungkin di sini. Kamu menyakiti aku pun bisa melakukan kesakitan, melakukan pembalasan. Mungkin pasangan Anda berselingkuh, Anda sudah menyampaikan perasaan Anda, menginginkan supaya dia berhenti berselingkuh, tapi ternyata dia tidak berhenti. Ya, ini dari sudut Anda. Maka Anda pun melakukan hal yang sama, berselingkuh pula. So, ini yang saya sampaikan. Ada keputusan di sini yang akan diambil atau mungkin sementara ini sebagai cermin.
untuk saling menyakiti. Bagaimana dengan penggabungannya kombinasi ini? Five of Cups, hubungan yang membosankan, dia merasa seperti itu. Pun jika ini terjadi perselingkuhan, dia berselingkuh, dia pun bosan dengan perselingkuhan yang terjadi, yang dia lakukan. Dia menginginkan kestabilan, dia sudah lelah dengan hubungan on-off, hubungan perselingkuhan, hubungan yang tidak membawa hubungan kemanapun. Perselingkuhan tidak membawa hubungan kemanapun, ataukah ini adalah hubungan perselingkuhan? Di mana tampak hanya saling menyakiti pasangan masing-masing dan saling menyakitkan pula hubungan ini. Mungkin hubungan perselingkuhan di sini. So, kembali pada topiknya, apa yang dia inginkan, atau vice versa, apa yang Anda inginkan dari pasangan Anda. Berhenti berselingkuh, berhenti menyakiti, mungkin seperti itu. Jika tidak bisa, maka kita sudahi saja hubungan ini. Itu yang mungkin akan dilakukan dalam Anda yang ada di deck ketiga. Karena percuma juga tidak berlabuh kemanapun. Saling sama-sama memiliki pemikiran seperti itu. Dan memang seiring berjalan waktu yang terjadi konflik yang berulang. Baiklah. Ya, bottom of the deck Anda, di High Priestess. Dengarkan kata hati dan intuisi Anda untuk melakukan yang terbaik untuk kehidupan Anda. Baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.